Ya, teman-teman, hari ini di istirahat jam perdagangan ya. Mari kita ulas lagi emiten-emiten yang punya teman-teman di kolom komentar ya. Tapi sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa setia dengan channel ini. Baik yang sudah memberikan subscribe ataupun komentar ataupun like ataupun share ya. Terima kasih, dan telah yang memberikan super thank you ya. Terima kasih ya. Yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan semuanya dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Semoga teman-teman semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, langsung aja ya. Bagi yang baru gabung silahkan dibaca terlebih dahulu. Baik teman-teman, kita akan menghitung harga wajar untuk emiten pawon ya. Ini kenapa ini? Tunggu sebentar ya. Nah, kita akan hitung ini pawon ya, Pakuwon Jati ya. Untuk kuartal 1 ya, perhatikan teman-teman, 331 cenderung dia berkurang ya untuk net income-nya. Kuartal 2 503 ke 515 meningkat. Kuartal 3 388 ke 816, berarti ini dalam keadaan baik teman-teman, meningkat terus ya untuk net income-nya. Kita lihat revenue-nya dari kuartal 3 dulu ya. 1,6 ke 1,5 menurun ya. Mungkin ini karena meningkatnya karena mungkin ada pembatasan dari segi biaya. Terus untuk kuartal 2-nya dari 1,5 ke 1,7, ini bagus ya. Ada peningkatan. Kuartal 1 1,3 ke 1,5 bagus teman-teman untuk. Jadi untuk net income-nya, untuk revenue-nya cenderung cuma kuartal 3 aja yang ada penurunannya sedikit itu juga ya. Tapi untuk net income-nya ternyata kuartal 3-nya lebih baik ya daripada kuartal-kuartal sebelumnya. Baik, untuk PE rasionya ada 8,70. Apakah ini murah? Perhatikan di sini biasa dijual di 13,43 untuk PE rasio. Berarti sekarang lagi murah teman-teman ya. Terus untuk PBP 0,98. Terus untuk harga bukunya 421, sekarang 412, artinya betul lagi murah ya. Untuk ROI-nya 11,23, bagus teman-teman ya, di atas 10, 1,23%, artinya lebih bagus. Dia juga bagian dividen ya, 9 perak. Kemarin tanggal 25 Juni tahun 2024. Nah, untuk cash ada 8,7 triliun, equity-nya 20,3 triliun, dan hutangnya ada 6,024 triliun. Kalau dibandingkan dengan ekuitasnya juga jangka panjang juga, artinya ini lagi bagus teman-teman, darinya tidak terlalu gede, cuma 0, berarti nih 0,30 ya. Kecil teman-teman untuk 0,3. Yang penting tidak lebih daripada 0,5. Baik teman-teman, kita langsung aja ya hitung harga wajarnya berapa. Ada EPS-nya ya, TTM-nya 47,35. 47,35 dikali PE rasionya untuk rata-rata 3 tahun 13,43. 13,43 ya, sama dengan 636 teman-teman untuk harga wajar berdasarkan PE rasio. Nah, satu lagi kita akan hitung berdasarkan rumus PBP ya. Kita lihat berapa PBP rata-rata selama 3 tahun. 1,25 dikali harga bukunya berapa? Harga bukunya 421. Nah, ini teman-teman perhatikan untuk TTM harga bukunya ya 0,98, artinya selama 3 tahun itu kan suka dijualnya itu adalah 1,25, artinya sekarang lagi murah teman-teman ya untuk PBP-nya juga ya. Harga bukunya berapa sekarang? 421,84. 421,84 ya, sama dengan di 527, artinya berdasarkan PBP juga sekarang lagi posisi murah teman-teman ya. Karena lagi istirahat, kita santai dulu, kita akan masukkan dulu ke sini teman-teman, tunggu sebentar ya. Nah teman-teman, sudah ada masuk ke sini ya. Jadi kuartal 3 ini untuk harga wajarnya 635, dan untuk BPP-nya 2527 ya, tanggal 10 bulan 12. Untuk sekarang harganya 412 ya, 412, artinya ya sekarang lagi murah teman-teman. Nah, kalau teman-teman nyangkut di harga berapa? 478 ya, 478 di sini ya, 47 ataupun 478. Wah, di sini area sini ya. Area mau masuk ke MA10 ya. Nah, teman-teman perhatikan teman-teman, untuk nyangkut teman-teman di area sini masih bisa kejemput teman-teman. Kenapa?
Saya aja menarikan ke 483 di sini itu. Kenapa ada si kepala merah di sini? Terus untuk kenaikan berikutnya ada di angka 456, itu adalah tanda-tanda kenaikannya di situ. Nah, sekarang kemarin udah ketembus ya di angka 426-nya. Cuman sekarang turun lagi, kita hapus dulu. Nah, dalam penurunannya teman-teman perhatikan di sini juga sudah memberikan sinyal mau ke arah atas. Nah, ya. Nah, ini juga sudah ketembus, teman-teman perhatikan ya. Kita hapus dulu nih. Untuk penurunannya, sip, kita hapus. Apakah di bawahnya ada tanda-tanda penurunan? Perhatikan untuk 3 tahun dulu, teman-teman. Perhatikan ya. Nah, 3 tahun ini berarti dia dalam posisi murah, teman-teman. Untuk 5 tahunan dalam posisi juga di harga tengah, teman, harga tengah ya, harga tengah. Jadi standarnya di situ. Untuk 10 tahunan juga dalam posisi murah. Artinya teman-teman di 478 itu dalam posisi murah, teman, tidak terlalu mahal lah gitu ya. Sebab dia dijualnya harganya dijualnya biasanya di harga tengah untuk 10 tahunan. Nah, untuk 3 tahunan dia berada di posisi teman-teman agak mahal dikit gitu ya. Memang kalau untuk posisi seperti itu, teman-teman. Kalau untuk 1 tahunan teman-teman di 478 lagi agak mahal. Nah, perhatikan untuk 10 tahunan aja ya, biar jangka panjang dulu dekat. Perhatikan dia itu cenderung dijual di angka 5 berapa nih? 506, teman-teman. Bila dia melebihi 507, 508 artinya bisa ke angka 600-an ya. Jadi tertingginya selama berapa tahun nih? Selama tahun 2021, 3 tahunan dia dalam posisi tidak pernah melebihi 600 ya. Atau enggak 590 lah. Dia cenderung dijual di harga tengahnya. Udah harga tengahnya lebih dikit langsung dilongsorin. Nah, teman-teman nanti ke depan ini buat ke depan. Kalau teman-teman sudah kejemput lagi, nanti buat ke depannya teman-teman belilah harga-harga di sekitar 400-an lah. 421, 420 karena cenderung di situ, teman-teman. Perhatikan. Dia melebihi cuman 400 ya, 400 berarti harus agak dikit dah, 420. Kalau 420 mungkin semuanya ketembus. Mungkin kemarin hanya jeblos aja ke angka 363 ya, 363 ini. Nah, 363 cuman kuartal 2-nya bagus. Bulan Juninya dia langsung up ke atas dan dia tidak pernah dijual selama 3 tahunan lebih daripada 500 sampai 600. Artinya target hanya ke 500 aja, teman-teman, harusnya. Jangan lebih-lebih daripada itu. Kalau enggak 550 lah. Itu juga selama 2 tahun ini belum pernah kejemput lagi ke 550. Perhatikan, 540 aja belum ketembus. Artinya teman-teman cukup di 500 aja untuk targetnya untuk pawon ini. Jadi kalau teman-teman di 478 masih bisa kejemput, tenang aja teman-teman. Ya, masih bisa kejemput. Kenapa? Karena emang targetnya di situ, teman-teman ya. Saya aja menariknya ke 556 di sini nih. Karena kalau di kalau di sini di lukisan market maker ini masih ada tandanya ke 556, ke 556 ya. Perhatikan di sini, kita kecilin dulu deh. Mana yang paling tingginya? Perhatikan di sini. Nah, ini target kenaikan, teman nih. Juga ada target kenaikan di angka 525 ya. 525 paling tinggi di situ, teman-teman. Nah, jadi selama 3 tahun dia belum pernah ke sini, teman-teman. Nah, ini ada si kepala merah di sini, teman-teman, di 556 ya. Oke, teman-teman ya. Jadi ini harga tertinggi di sini. Mudah-mudahan sih tahun ini 1 kali, 2 kali tidak nembus, dia bisa nembus ya. Nah, perhatikan teman-teman loh. Sampai sekarang ini belum bisa nembus. Artinya teman-teman kalau mau ngambil jangan terlalu tinggi-tinggi ya. Lebih baik teman-teman di sini aja, di angka 524 aja. Turunin aja 10 tik aja, teman-teman. Jangan atau enggak 5 tik aja dari harga targetnya ya. Kemungkinan bisa sampai situ ya. Terus untuk ke atasnya juga di sini banyak, teman-teman, ada di angka nih. Ini target kenaikannya 44460. Terus di angka ada 438. Nah, kan udah ketaik semua kan? Nah, kita hapusin aja, teman-teman, yang ininya. Nah, kali ini isinya udah tercapai yang ini ya. Udah tercapai. Juga sudah tercapai, tuh kan, ini juga sudah tercapai. Artinya semua sudah tercapai kecuali 555 ya. Nah, tanda-tanda kenaikan setelahnya atau setelah ini nanti akan up lagi, teman-teman. Perhatikan di angka 482 ya, 482 sama target tertingginya 550. Turun ya 10 tik, teman-teman. Angka 10 tik berarti sekitar 540-an, teman. Itu mungkin bisa kejemput ya. Kalau di area sini, teman, saya tidak melihat ada area kenaikan ya di sini nih. Sini tidak ada. Ya mungkin nanti bisa aja ke sini, cuman dia melalui candle yang ada nanti setelah kenaikan ya. Kalau untuk kenaikannya untuk saat ini masih ada di angka 480. Artinya kalau teman-teman Jugun
istilahnya tidak mengaverage, 478 masih kemungkinan kejemput. Tapi kalau mau average, teman-teman perhatikan nanti MA10 sudah mulai di bawah candle. Mungkin teman-teman ini mau up nih, ternyata MA10 masih di atas candle. Lebih baik teman-teman nanti tunggu aja MA10 di bawah candle, dan si MA10-nya lagi menuju ke atas, lagi gini nih. Kita lihat deh contohnya deh. Nah, ini nih. Ini kan ini MA10 lagi mau kayak gini nih. Nah, lagi menuju ke atas, ke atas nih, kan ke atas nih. Nah, mungkin bisa average seperti itu teman-teman. Nah, lagi menuju ke atas, mungkin kalau di sini nggak bisa teman-teman, dia di sininya lah kita teman-teman ngambil. Setelah break ada koreksi, dan nunggu koreksi. Ketika dia break panjang, teman-teman jangan beli dulu, tunggu aja koreksinya, ya. Pasti suka dikasih koreksi teman. Kalau yang istilahnya kalau emiten yang baik kadang-kadang begitu teman-teman ya. Dia break langsung mulai ini break, koreksi dulu kan. Biasanya dia tidak melebihi daripada harga 402 gitu ya. Mudah-mudahan ini ada 354 adalah support ya. Ini juga sama juga ada support di sini nih. Ada si ekor merah ya 365-nya. Di sini cenderung udah terlewati tadi kemarin ya. Ini gap bukan sini. Kita cek dulu. Oh, ini maksudnya ke seekor merah teman-teman di sini. Nah, bisa jadi ke situ teman-teman. Untuk penurunan bisa angkat ke sini ya. Nah, ini adalah area-area penurunannya. Teman mudah-mudahan dia tidak sampai arah sini. Mungkin ditahan di area yang penurunan sekarang nih. Nah, tunggu aja MA10-nya di bawah candle nanti teman-teman. Kan masih ke bawah ya. MA10-nya masih ke bawah, masih menuju ke bawah. Juga sama kan ketika dia melepas daripada MA10-nya di bawah candle, teman lagi menuju ke bawah kan. Tapi tenang, di sini ada tanda-tanda kenaikan. 430-nya sudah ngasih tanda-tanda kenaikan ya. Oke, teman-teman, untuk power seperti itu ya. Jadi sekarang dalam posisi murah. Kalau 478 masih bisa kejemput lah. Nah, saya itu target ke angka sini aja teman-teman ya. Untuk sementara ke arah sini nih. Ke arah sini aja nih ya. Ini target saya ya. Target pawon ke angka tanggal berapa sekarang? Tanggal 10 ya. Tahun 12 tahun 2024. Nah, ini target istilahnya target kenaikan yang sedang lah teman-teman. Kalau pengen ke 55 bisa aja teman ke 55 sini nih. Ya, di situ ada si target sini target utama deh sini ya. Target utama tanggal 10/12/2024. Ya. Kita geser ke sini pasti ketutup nih teman-teman ya. Jadi teman-teman santai aja. Nanti ke depannya teman-teman kalau suka dengan pawon, watchlist aja teman-teman di di broker teman-teman ya. Nanti watchlist aja teman-teman di broker teman-teman pawon gitu kan. Nanti pas istilahnya pas menuju 400 gitu. Kalau enggak 400 tipis ya, 400 pas, atau enggak 350 mungkin itu menjadi titik teman-teman untuk beli, karena dia kecenderungannya bagus teman-teman bikin nih polanya ya. Gunung, lembah, atau enggak bukit gitu ya. Ini gunung tinggi, dia kelembahin kan. Nah, terus ada bukitnya. Nah, ambil ketika di bukit aja teman-teman, memperhatikan nanti ini rata-ratanya turun di 430-an teman-teman. Jadi kalau 478 sih masih bisa kekejar teman, santai aja. 478 itu masih kekejar teman, walaupun tidak di average teman-teman masih bisa naik ke arah situ ya. 478 saya aja malah ke angka 482 ya. Artinya kalau 478 teman masih kejemput lah, 478 masih kejemput ya. Karena tanda-tanda kenaikan juga sudah ada. Nanti perhatikan aja kalau mau average ya. Sekarang baru berapa persen buat penurunannya? Coba perhatikan 478. Baru 13% teman-teman. Santai aja 13% teman-teman. Saya juga kadang-kadang 15% aja belum average. Kenapa? Karena menunggu si MA-nya aja. MA10 masih di bawah, masih di atas candle nih. Enggak gitu kan. Nanti pas di bawah biasanya kalau udah di atas candle si MA10-nya di bawah candle, nah baru saya suka average teman-teman kadang. Dan si MA10-nya lagi menuju ke atas ya. Ini kan lagi masih menuju ke bawah walaupun MA10-nya masih udah di bawah candle yang ini nih. Teman-teman nanti mungkin kalau teman-teman average di sini ya. Dengan nominal yang sama aja mungkin teman-teman bisa di agak sini kan di 452. Nah, 452 aja masih bisa kejemput. Ini target kenaikan saya di sini. Ya, teman-teman nanti aja tunggu, kalau mau average tunggu aja MA10-nya ya. Walaupun 13% ya, teman-teman nanti ke depannya apabila teman-teman beli, ukur teman-teman ya. Contohnya 478 nih. Ukur tingkat ke atasnya berapa nih?
8%, tingkat ke bawahnya ke sini lihat. Nah, ke sini nih. Area sini ya. Berapa nih? 15%. Jadi kenaikan cuma 8%, contohnya ke sini nih, ya. Penurunannya bisa sampai ke angka supportnya 16%. Artinya tidak seimbang kan antara kenaikan sama penurunan. Lebih baik nanti teman-teman ke depan lebih baik nanti ngikutin aja kalau mau ngambil ya, ikut aja EMA 10-nya teman, EMA 10. Tak mungkin di sini boleh gitu kan. Walaupun turun ke bawah lagi teman-teman, nanti teman-teman juga punya patokan. Oh, saya akan ngambil lagi di EMA 10 gitu kan. Nah, nanti pas EMA 10-nya sudah mulai bangkit lagi, contohnya udah 10%, saya ketika 10% akan saya average, dan average-nya itu ketika 10 sampai 15% contoh gitu ya. Average-nya bukan dari harga. Kalau saya teman dari MA 10, pas MA 10-nya sudah mulai di atas, di bawah candle dan menuju ke atas, itu akan saya average. Nah, seperti itu. Kalau saya seperti itu, teman-teman. Agak ribet dikit, cuman saya tidak menentukan harga, teman-teman ya. Kadang-kadang cuma support. Oh, support di sini mantul nih. Oke. Ketika mantul di sini, coba ketika di 392 mantul, saya akan cari titik untuk ngambilnya. Cara ngambilnya itu nanti MA 10. MA 10 sudah mulai di bawah candle, apakah akan di 400 gitu, langsung saya ambil mungkin average saja akan di tengah-tengah sini. Jadi cepat dijemput, teman-teman. Jadi kalau udah ada istilahnya ada MA 10 ke atas, ada harapan untuk ke atas. Nah, seperti maksud saya seperti itu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk tawon seperti itu ya. Jadi target saya yang pertama di 482, yang paling tingginya di 555, tapi turunin 5 sampai 10 tik aja. Ya, mudah-mudahan bisa kejemput ya teman-teman di antara situ ya. Mungkin ya kalau 550, kalau 550 gitu kan. Kalau enggak 545-an mungkin, mudah-mudahan bisa kejemput ya. Nanti kita kalau sudah naik ke sini teman-teman nih, upayakan nanti kita lihat candle yang sininya ya. Kasih tahu saya teman-teman kalau yang punya pawon apabila sudah menembus 430 ataupun bisa menembus 4392 ya. Kasih tahu saya. Soalnya ini dalam posisi dia masih downtrend. Kenapa masih downtrend? Karena si bandar si bandar poren masih jualan. Perhatikan, bandar poren masih jualan. Bandar lokal kembali ngambil, dia ngejual lagi ya. Jadi ini masih, tapi si bandar poren masih di atas teman-teman. Mungkin ya kalau dari pengambilan dari sini ya, dari sini nih, baru sepertiganya doang yang dibuang teman-teman ya, baru sepertiganya doang dibuang. Artinya si bandar mungkin ya barang yang di sini ya mereka masih udah untung. Yang suka saya bilang itu kan teman-teman, kalau kita beli barang itu istilahnya beli 100 kejual 75 sudah untung, ya sisanya tinggal untung doang, berarti kan yang 25-nya. Oke teman-teman, untuk pawon seperti itu ya targetnya, karena ada si kepala merah, yang kedua juga si kepala merah di 482, yang ketiga di 456, dan yang paling utama ada di 555 ya. Dan ini nanti kalau ke depannya teman-teman ngambil ketika di apa namanya di lembah aja ya. Caranya ya teman-teman ketik 3 garis aja nih. Oke, untuk 5 tahunan deh. Ketahuan kok teman-teman nih, gunung lembah gunung nih. Gunung lembah, dan dia cenderung dijual di harga tengah aja udah. Tengahnya 422, nanti teman-teman ngambil di 422 aja. Walaupun turun ke bawah tinggal sedikit kan, paling ke 372 gitu kan. Udah sambil santai aja, laju ke kejemput sembari langsung ke harganya. Contohnya tertinggi di sini teman-teman nih. Di 598 teman, jangan 598, turunin dikit ya. Jadi untuk ke 55 juga masih bisa teman-teman. Kalau enggak ke 500 pas gitu. Jadi teman-teman lumayan range 100 gitu kan. Nanti mau ngambil gitu lagi teman, karena ini kecenderungan kalau di jangka panjang juga balik lagi ke bawah. Contoh teman-teman ngambil di sini nih ya, ngambil di sini. Naikkan ke atas, enggak sepotong naik ke atas, kan buktinya enggak gitu teman, buktinya kan enggak cuman sampai harga tengah aja gitu kan. Nah, perhatikan ya. Dia cenderung di harga tengah aja nanti teman-teman ya. Kalau udah harga tengah sekitar 392 ke 400 lah teman, 400 ya. Kalau tidak bisa di 396-nya 400 mungkin teman-teman bisa ngambil ya. Karena kecenderungannya seperti itu, perhatikan dia turun ya ke 400 nih. Kalau 400 rata-rata turun teman-teman, 421 kan ya. Jadi kalau di harga 400 itu udah ambil aja, karena kecenderungan turunnya hanya ke angka 364. Jangan coba-coba ngambil nanti di atas, walaupun ada pantulan dikit, tapi jangan coba-coba ngambil. Ya, teman-teman. Kalau 440 mungkin bisa lah gitu ya. Ada kenaikan. Cuma kalau 470 ke atas mendingan teman-teman nunggu aja nanti di 440, 430 atau enggak di 400 pas ya untuk pawon ini. Oke, teman-teman, kecenderungannya emang si pawon seperti itu. Jadi dia punya range tertinggi sama terendah, walaupun harga wajarnya 635, tapi tetap teman-teman harus memperhatikan ya. Makanya suka ada istilahnya harga harga fundamental, harga wajar gitu ya, harga candle gitu kan, sama harga bandar.
Kadang-kadang kalau harga bandar suka dilebihin dengan siapa? Dengan seekor merah. Nah, itu harga bandar, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja untuk pawon ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Jadi targetnya sudah ketahui ya, ke arah mananya. Ya, mudah-mudahan bisa. Kalau sekarang lebih baik teman-teman sabar aja dulu ya, sabar dulu. Yang untuk yang nyangkut sabar dulu, karena ini si bandar Poran lagi jualan dulu, ataupun bandar lokasi udah ngambil lagi, cuman kemarin 1 hari ngebuang, walaupun ngebuang tapi sedikit. Nah, mudah-mudahan sih ada pantulan ya, ada pantulan. Nanti MA10 yang sudah di bawah kena mungkin teman-teman bisa average, walaupun tidak average kejemput kok teman-teman, malahan nanti bisa ke atas, bisa ke angka jangan 550 ya, turunin dikit dah, mungkin ke arah sini nih. Kalau sini kan saya tidak ada si kepala merah, artinya saya tidak menarikkan ke arah sini ya, hanya menarik ke arah sini aja. Oke, teman-teman, mudah-mudahan seperti itu ya yang bisa saya jelaskan untuk pawon ini. Oke, lanjut ya. Ada SIDO, teman-teman, industri jamu dan farmasi SIDO muncul. Ya, baik, kita lihat untuk net income-nya. Kuartal 3 dari 138 ke 170 artinya ada peningkatan. Kuartal 2 148 ke 218 ada peningkatan juga. Kuartal 1 300 ke 390. Artinya ini secara kuartalan bagus, teman-teman. Ini si SIDO ini secara LK juga bagus ya. Terus untuk PR rasionya 15,23. Nah, kita lihat deh si SIDO ini dijualnya PR 1981, artinya 15 itu cenderung murah karena biasa dijual di 1981 ya. Artinya ini cenderung murah ya. Terus untuk PBP 4.78. Nah, kita cek PBP-nya teman-teman ya. PBP-nya berapa? 6 ya. 6.67 teman-teman, 6.67 artinya sekarang lagi posisi murah ya. Jadi berdasarkan PBP ataupun berdasarkan PR rasio ya, ini cenderung lagi murah teman-teman ya. Walaupun PR rasionya 15 gitu kan, karena kecenderungan dia jual di situ. Untuk harga bukunya 121 ya, 121,26. Untuk DR-nya 0 teman-teman nih, 0 teman-teman ya, tidak punya hutang dia. Cash-nya 978 miliar, equity-nya 3,6 triliun ya. Jadi bagus teman-teman, tidak punya hutang. ROA-nya sangat luar biasa 31,40 ya, keren banget. Dan dia bagi dividen 2 kali ya. Nih, dividen TTM 3618. Kita cek deh. DR-nya dulu, DR-nya kosong ya, DR-nya kosong. Jadi ini 36 dibagi baru 18 ya. November 2024. Kita cek di sini sudah dibagiin apa belum? Corporate action. Dividen. Udah, berarti 2 kali, sudah 2 kali, jadi udah final ya. Kemarin sudah dibagiin 2 kali. Artinya dividennya 36 dibagi 2 ya. Oh, ada dividennya teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang nyangkut di 600 ya aman teman-teman ya. Punya dividen juga. Baik teman-teman, kita hitung harga wajarnya. Oh, revenue dulu, revenue kuartal 3 708 ke 730 ada peningkatan. Kuartal 2 746 ke 843 ada peningkatan. 907 ke 1,053 artinya ada peningkatan juga. Jadi setiap kuartal yang ini bagus teman-teman, lebih bagus daripada kuartal 2023 ya. Di tahun yang sebelumnya gitu lebih bagus. Tiap kuartalnya ada peningkatan. Artinya secara secara penjualan juga meningkat ini teman-teman ya. Untuk 2 tahun terakhir. Oke. Kita langsung hitung ya. Berapa sih harga wajar sekarang? EPS-nya TTM 38.07. 38.07 dikali PR rasionya 1981. 19.81 754 teman-teman, 754. Nah, kita hitung lagi berdasarkan rumus PBP-nya berapa? 12126. 121.26 ya. Dikali PBP-nya berapa ini? 6.67. 6.67 808. Nah, sebetulnya jadi ini harga wajarnya di 800. Kita masukkan dulu ke sini ya. Nah, ke sini nih saya punya catatan di sini ya. 754. Nah, untuk harga wajar 808.
808. Ini terlalu renggang ya. Nah, sini aja lah, jangan terlalu renggang ya. Terlalu rapat itu. Nah, cukup lah segini. Ini tanggal berapa sekarang? 10/12/2024. Nah, oke teman-teman. Jadi ini hanya ada penurunan cuman 5 poin ya. Terus PBB-nya juga ada penurunan sekitar berapa poin nih? 4 poin aja ya. Jadi turun cuman secara nggak terlalu mempengaruhi ya. Istilahnya masih di angka 750-an ya. Cuma dikit gitu pengaruhnya gitu ya. Jadi artinya kecenderungan di harga wajar 700. Jadi kalau teman-teman nyangkut di harga 600 ya masih kejemput teman-teman. Toh harga wajarnya 700, sekarang 500. Dan suka saya bilang bahwa emang si Sido ini ketika harga 500-an, 500 tipis apalagi ya. Lebih baik teman-teman entry di situ gitu kan. 500 agak tebal dikit, 550, terus 520, 530 mungkin itu tipis-tipis ya. 530 mungkin tipis. Kalau dikasih 500 pas ya bersyukurlah teman-teman ya. Karena kecenderungannya seperti itu, teman perhatikan selama 3 tahun deh, atau 10 tahun deh ya, biar teman-teman tahu ya. Nih ya, kecenderungan di harga sini nih 498, anggaplah 500. Jadi kalau teman sudah 500 sudah dia cenderung dia turun di 500 ya. Nanti kalau udah 500 turun udah ambil di situ. Kalau nggak 500 tebal gitu kan, istimewa 550 di sini juga. Ya teman-teman, 500 masih bisa kejemput teman-teman, 600 masih kejemput, masih murah teman-teman. Ya, artinya emang dia cenderungnya dijual di harga agak mahal dikit teman-teman ya. Ini kan lagi downtrend, cuman kecenderungannya itu dijual di situ teman-teman ya. Di angka 500-an ya, 508. Kalau enggak jangan kesini deh, jangan 500 pas, udah agak susah gitu kan. Bisa mungkin 500 berapa nih, 500-an 530-an lah gitu kan, kalau di sini agak susah dikit gitu kan. Nah, seperti teman-teman, jadi untuk Sido itu seperti itu. Jadi harga tertingginya sempat di sini nih. Nah, kan. Jadi 600 itu di harga tengah teman-teman untuk 3 tahun. Bahkan di 500 itu masih murah teman-teman, di bawah rumah. Kecuali kalau teman-teman di 10 tahunan ya, range agak panjang dikit ya, 600 masih mahal teman-teman. Makanya teman-teman 600 itu masih kejemput, tenang aja ya. Tenang aja, 600 masih kejemput, harga wajarnya 700. Jadi teman-teman walaupun tidak di average ya masih punya bisa keuntungan 100 poin gitu kan. Bahkan saya aja menarikan ke angka 725 sini, 725 berapa persen nih teman-teman ya. Kalau teman-teman ya kalau di 600 ya contoh sini kebagian 20% ya, lumayan teman-teman. Jadi santai aja, 600 santai aja. Ini juga lagi mau menuju ke atas kok ya, lagi menuju ke atas. Si bandar lokal berupaya nih, di bandar lokal berupaya untuk ngapa harga gitu kan, ternyata dibuang lagi. Sekarang satu hari ini kan belum update ya, ini belum update. Nah, mudah-mudahan si bandar lokal bisa ngapa harga ke atas ya. Cuma nanti kecenderungannya si bandar foreign lagi ngejual habis-habisan nih ya. Maka nanti tunggu aja konfirmasi dari bandar foreignnya ya. Siapa tahu bandar foreignnya cenderung ngambil ya, karena foreignnya, perhatikan foreignnya cuma ngejual terus ya. Perhatikan ngejual terus dari tanggal 9 nih. Ya, jadi si foreignnya lagi ngejual terus, bandar lokal berupaya maaf dikit keturunin lagi sampai jualan, maaf lagi dikit turunin lagi. Nah, ini lagi sideways teman-teman. Cuman ada hati-hati di sini, ada si ekor ekor merah ya di 558. Suatu saat akan ke sini, walaupun dia naik ke atas tapi suatu saat akan ke sini. Nah, mudah-mudahan per hari ini tanggal berapa? Tanggal 10 ya. Tanggal 10 mudah-mudahan si bandar foreign bisa ngambil lagi ya, karena udah mulai di MA10 teman-teman ya. Udah mulai MA10 sudah di bawah kan. Artinya mau ada kenaikan ya, mudah-mudahan ya. Ini juga tanda-tanda kenaikan sudah terlihat, kemudian ditandain ya, belum dihapus, dibiarin aja karena belum terlewati. Artinya tanda-tanda kenaikan sudah ada ya untuk si Sido ini. Dan perhatikan ini tanda kenaikan saya di angka 617. Jadi kalau teman-teman di 600 masih ada 15 poin teman-teman untuk kenaikan 615-nya. Di sini saya tidak melihat ada tanda kenaikan, sangat keren banget ketika dia bikin gap aja ditutup sama dia. Cuman dia di sini ada kasih tahu nih. Nah, ya. Di sini ini bagus banget teman, di sini juga bagus. Si bandarnya keren banget. Nutup di sini ada kepala merah, ditutup lagi sama dia ya.
Nah, di sini cuman di sini dia ada nyentil dikit di angka 728 sama 737. Target saya itu ke sini teman-teman ya. Nah, jadi target agak jauh dikit di 735 ya. Harganya lebih tinggi daripada harga PR ratio ya. Lebih rendah. Maaf, saya ulangi. Target saya untuk Sido itu lebih rendah daripada harga PR ratio, harga wajar PR ratio di 735. Kalau harga wajarnya di 759 ya, terserah teman-teman gitu kan. Saya hanya memadaikan ke angka situ aja, tidak jauh-jauh. Oke, teman-teman, nanti kalau udah ke atas lagi ya teman-teman nanti bisa ambil lagi lah di bawah lagi gitu untuk Sido itu 500 gitu kan. Jadi 600 itu masih posisi tengah. Jadi masih istilahnya masih bisa kejemput kalau tengah teman-teman ya. Kalau 500 kecuali kalau teman-teman sudah di angka 800 udah operasi dulu deh dikit deh walaupun kejemput, cuman agak sedikit lama nih, mendingan nanti pas 500 di bawah banget 500 langsung aja average. Nanti teman-teman kalau di 800 kan bisa average di angka 700 atau enggak di angka 650 gitu kan. Jadi bisa kejemput teman-teman untuk Sido ini ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja untuk untuk harga wajar dan targetnya. Nah, untuk saat ini ya dengan penjualan daripada Bandar Poren ya mungkin tunggu aja Bandar Poren ngambil lagi. Mudah-mudahan dengan ke Bandar Poren ngambil lagi si emiten Sido ini bisa di up ya. Karena secara LK juga lagi bagus teman-teman ya. LK juga lagi bagus ya. Jadi tidak negatif dan cenderung meningkat. Jadi secara LK ya bagus teman-teman ya. Karena tidak negatif aja udah luar biasa gitu kan. Apalagi perusahaan yang tidak punya hutang kayak RAS, perusahaan tidak punya hutang. Jadi kecenderungan naik itu pasti ada karena dia berbentuk gunung, bukit, gunung, lembah ya. Gunung nih. Gunung, bukit, lembah. Nah, kita usahakan teman-teman nanti beli di lembah aja, di harga tengah aja karena kecenderungannya juga dijual di angka 1981 ya. Sini nih angka PR ratio 1981. Kalau usaha di tengah sini teman-teman udah ambil aja 498 500, saya bilang 500-an ini udah ambil aja. Kalau di angka segitu mah istilahnya bisa naik ke atas lah teman-teman. Apalagi kalau sudah ada momen tertentu bisa naik ke harga 900-an gitu. Cuman jangan jauh-jauh, saya bilang harga wajarnya cuma 700 gitu kan. 750 artinya 735 juga masih dalam bisa kekejar lah kalau 735 itu. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Nanti kita sambung lagi ke emiten berikutnya ya. Ciao.